Sebenarnya gini, teman-teman Surabaya itu sejak waktu yang lama ngomong, Ustaz kapan Ustaz? Ustaz lama nggak pernah tablik akbar nih, kita mau masuk Ramadan nih Ustaz. Seperti itu. Subhanallah, ana ada jadwal ke Ternate di hari Jumat pagi. Akhirnya saya sampaikan teman-teman, ana insya Allah mau ke Surabaya. Fadlan kalau mau bikin kajian. Akhirnya mereka rapat, bismillah Ustaz, insya Allah kita bikin tablik akbar. Akhirnya ya sudah, ketika mereka menyampaikan itu, ana siap. Temanya juga sudah dibuat ya. Mereka berkaitan dengan hari akhir, ya, hari pembalasan. Ya. Tujuannya ya untuk memberikan semangat teman-teman memasuki bulan Ramadan gitu loh. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah tablik akbarnya di masjid Salam, ana berpikir insya Allah nggak ada masalah karena udah berulang kali kajian di situ. Ada masalah gitu loh. Sudah bismillah. Cuma sehari sebelumnya akhirnya ana dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari Banser ya. Ana Ansor Pak Banser guys. Iya. GP Ansor itu ana dapatnya bukan dari teman-teman panitia malah. Dari salah satu ustadz di Jakarta. Dia kirim ke ana. Dalam hati anak, insya Allah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan, insya Allah bisa lanjut. Akhirnya anak tanya sama teman-teman saudara, gimana? Insya Allah Ustaz, aman Ustaz, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa, mau gimana kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Dapat informasi, kata mereka insya Allah nggak apa-apa, tapi Ustaz nggak boleh nyampaikan ini, itu, macam-macam lah. Bismillah lah, kita memang akan membahas tentang hari kiamat. Jadi teman-teman di Surabaya nyampaikan, Ustaz nanti sebelum ke masjid kita mampir ke rumahnya ketua yayasan, kata dia. Oh bismillah ngomong. Kita sampai ke rumah ketua yayasan, disitulah dia sampaikan bahwasanya nggak bisa caranya Ustaz. Itu ada keberatan dari teman-teman GP Ansor, kata dia. Padahal tadi malamnya sudah aman gitu loh. Tapi ada rapat, ketua yayasan sempat sampaikan, Anda sampaikan kepada mereka, apa nggak bisa diskusi lagi? Kok kayaknya nggak ada jalan untuk diskusi. Makanya kalau tadi yang disebutkan ketua yayasan itu kan nyampaikan apa nggak bisa ada komunikasi lagi. Kata mereka udah untuk yang sekarang kata mereka mohon dibatalkan. Kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan Anda menyampaikan, ya Anda tidak akan sampaikan. Kalau memang hal itu ini dapat memecah belah, ya sudah, itu anak akan tahan diri. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Kalau mungkin dikatakan, ya mungkin ada sebagian mengatakan Anda dikatakan intoleransi macam-macam. Ya Anda minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah Anda yang dianggap intoleransi dan Anda siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf. Ya itu yang kita inginkan. Jadi kalau pembatalan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau bisa dilihat persentase ditolaknya ya atau itu ya nggak banyak ya, nggak banyak. Artinya Anda berbaik sangka, kebanyakan saudara-saudara kita nerima sebenarnya dengan perbedaan yang ada, nerima. Sehingga mereka Anda ceramah di mana-mana juga nggak ada masalah gitu. Dan di Surabaya di tempat yang Anda dibatalkan sendiri itu pun udah berulang kali sebenarnya. Karena selama ini tidak ada masalah. Tahu-tahu kok jadi ada masalah. Karena kan saudara-saudara kita dari Ansor melihat ini kok masih ramai masjid ini. Berarti kajian akan berlangsung ini. Seperti itu. Sedangkan Anda nggak ada di tempat itu. Anda di rumahnya ketua yayasan. Bersama ketua yayasan sampai sholat maghrib di situ. Sama sekali Ana gak ke masjid gitu. Kalau mereka beranggapan kajiannya berlanjut, enggak. Dan bayangin ya ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut. Sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satu duluran gitu. Ini satu duluran semuanya. Maka Ana berpikir bismillah, kalau memang keberadaan Ana menjadi polemik, ya Ana gak datang. Kalaupun ada yang tidak suka, wajar lah. Karena kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Nggak mungkin.
Nabi aja alaihissalatu wassalam dilemparin batu. Lemparin batu Nabi SAW. Diusir dari kota. Dari Mekah. Dari kota yang paling dicinta diusir. Tapi apakah beliau berhenti? Ya enggak. Tadi bumi Allah ini luas gitu loh. Kalaupun mungkin kita di tempat ini nggak diterima, ya, mungkin di tempat lain ada yang menerima. Dan sekali lagi, tadi kalaupun ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Dan kepada yang nolak, Anda minta maaf tentunya. Boleh jadi tadi memang Anda salah gitu. Cuma ada orang yang nggak merasa bersalah. Boleh jadi karena salah, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti berdakwah. Anda sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat apa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih. Bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada. Bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah gak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kala persaudaraan tadi anak harap itu lebih penting ya. Daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya. Siapa yang ketawa? Siapa yang gembira gitu? Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah Azza wa Jalla, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan. Kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita.